Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada bulan ini kita sudah memasuki bulan apa ya? Oh iya betul, bulan Rabiul Awal. Ada apa ya di bulan Rabiul Awal? Iya betul sekali, ada hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Biasa kita kenal dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena ini adalah hari spesial, Pak Asep, ya, kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Mungkin teman-teman sudah kenal ya. Langsung saja yuk kita tanya-tanya kepada Bapak Ustadz Hariri. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabarnya hari ini Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi khair, baik-baik Pak Asep dan tetap semangat. Ya, Alhamdulillah Ustadz, pada bulan ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal ya, bulan kelahiran Nabi yaitu Maulid Nabi. Hikmah apa sih yang bisa kita ambil dalam menyikapi Maulid kita pada tahun ini? Ya, alhamdulillah ya kita sudah sampai di bulan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang untuk Maulid tahun ini kita memang berada pada masa yang berbeda, yaitu masa pandemi ya. Tapi kita berharap semuanya tidak mengurangi semangat ya untuk terus kita gaungkan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, terutama juga anak-anak kita ya di rumah tetap semangat untuk selalu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya, dengan kegiatan-kegiatan yang baik dan terus semangat ya untuk bisa mengambil ibrah pembelajaran dari hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling terpenting adalah pada saat seperti ini taqarrub ilallah, dekatkan diri kepada Allah, karena segala ujian yang kita dapatkan ini, yang Allah berikan ini, tentunya ada hikmah yang sangat besar di balik ini semua. Dan tentunya bersabar ya, bersabar dalam menghadapi semua ujian ini, dan insya Allah ini akan berakhir tentunya sesuai juga dengan usaha kita, ikhtiar kita untuk bisa lepas dari masa-masa sulit atau masa-masa ujian ini. Dan tentunya kuatkan ibadah, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Itu adalah kunci di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengganti keadaan yang sulit menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Saya kira itu ya Maulid saat ini, hikmah yang kita bisa dapati insya Allah. Jadi kesimpulan yang bisa diambil bahwasanya dalam hikmah Maulid kita ini, yang pertama kita harus berbuat baik, kemudian tetap semangat, kemudian juga kita tetap bersabar ya, dan juga kita selalu beristighfar dan selalu mendekati diri kepada Allah. Baik Ustadz, untuk pertanyaan berikutnya, Rasulullah itu penuh dengan keteladanan. Apa sih yang bisa kita teladani dari Rasulullah terkait kondisi pandemi kita pada tahun ini? Baik Pak Asep, memang banyak sekali ya keteladanan yang kita bisa dapat ambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak kita fokuskan ada keteladanan yang amat sangat luar biasa, terlebih lagi dalam kondisi pandemi saat ini, yaitu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi ujian, cobaan yang begitu berat yang ditimpakan kepada beliau ya, ketika Allah uji beliau. Dan inilah yang beliau lakukan, yaitu beliau banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena memang beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah akan mendatangkan kemudahan-kemudahan dalam semua urusan-urusan. Dan ini melambangkan
sifat daripada orang-orang muttaqin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard wa'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini, wasari'u, dan bersegeralah kalian ila magfiratin mir rabbikum wa jannah, kepada ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita beristighfar dan banyak bertaubat. Dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan tegas, surga lah balasannya yang seluas langit dan bumi. Dan orang yang beristighfar itu adalah orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, orang muttaqin. Begitu Pak, insyaallah. Jadi dalam menghadapi musibah saat ini, keteladanan yang bisa kita ambil yaitu kita harus perbanyak bertaubat ya, dengan cara beristighfar. Kalau boleh tahu Ustadz, sesering apa sih Rasulullah itu beristighfar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beristighfar dan bertaubat, beliau memang tidak menyebutkan secara spesifik jumlahnya. Adapun dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi atamarrah. Hai manusia, bertobatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya aku dalam sehari bertaubat, beristighfar 100 kali. Jumlah bilangan 100 kali ini dalam hadis yang lain 70 kali. Ini sebenarnya bukan pembatasan. Jadi ini menunjukkan bilangan banyak. Jadi Rasulullah SAW bahkan melebihi ya, memahaminya dalam konteks banyaknya. Jadi bisa jadi lebih dari 100, lebih dari 70 kali. Karena biasa orang Arab ketika menyebutkan suatu bilangan banyak dengan kata 100 dan 70. Ya, jadi tidak terbatas ya, sebanyak-banyaklah beristighfar, sebanyak-banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Pak Asad. Masya Allah, Rasulullah sangat luar biasa ya Ustadz ya. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SD Tafisena, Rasulullah itu sangat luar biasa. Beliau itu sudah Allah jamin masuk surga oleh Allah, tetapi beliau masih beristighfar kepada Allah, masih minta ampun sama Allah. Nah, bagaimana dengan kita ya? Seharusnya kita harus lebih banyak istighfarnya seperti Rasulullah. Baik, Ustadz Hariri, pesan-pesan buat kita semua kira-kira apa nih Pak? Pesan-pesan yang Bapak dapat sampaikan dalam kesempatan ini, yang pertama, taqarrub ilallah, dekatkan terus diri kita kepada Allah dengan menjaga ibadah-ibadah kita. Yang kedua, beristighfar jangan pernah henti. Yang ketiga adalah semangat terus-menerus walaupun dalam kondisi seperti ini. Bapak juga merasakan mungkin kalian bosan, mungkin kalian tidak nyaman, tapi jangan sampai itu menguasai diri kalian sehingga imunitas kalian menjadi turun. Tetap semangat, dan itu yang akan bisa memberikan kebaikan-kebaikan, imunitas kita kuat, dan insya Allah kita semua dalam penjagaan Allah, kita semua dalam naungan Allah, dan tetap dalam kondisi sehat walafiat insya Allah. Mungkin itu Pak Asep. Baik Ustaz, terima kasih atas pesan-pesannya. Anak-anakku sekalian, setelah kita mendengarkan paparan dari Ustadz Hariri, bahwasanya ada pesan yang perlu kita ambil. Ada 3 pesan. Ya, Pak Asep ambil atau Pak Asep simpulkan menjadi 3B. Ingat ya, 3B. Apa saja?
B yang pertama adalah kita harus beribadah kepada Allah, taqarrub ilallah. Yang kedua, kita harus beristighfar atau minta ampun kepada Allah. Dan yang ketiga, kita harus tetap bersemangat. Insya Allah 3B ini kita akan lakukan, dan insya Allah ke depan kita akan bisa lebih baik lagi ke depan. Baik, itu saja Ustadz Hariri. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih atas waktunya yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Demikian anak-anakku sekalian, siswa dan siswa SD Tafisena, perbincangan Pak Asep dengan Ustadz Hariri. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Hariri pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat dan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Salam sehat, salam semangat, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.